Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ranting Rasa. Kali ini saya lagi bersilaturahmi di komunitas kami, Pohon Monong di kawasan Cingambul. Hal yang luar biasa dan berbahagia. Mudah-mudahan saya bisa bersilaturahmi juga di komunitas yang lain yang berada di kawasan Cingambul. Kali ini saya bersama dengan rekan saya seperjuangan dalam rangka mengembangkan hobi kita, satu komunitas tentang bonsai khususnya di kawasan Cingambul di komunitas Pohon Monong. Baik, saya perkenalkan saya berhadapan dengan rekan saya Pak Ajat, dan untuk tanda perkenalan yang sudah cukup lama tidak berjumpa pakai topinya, tukaran dulu. Oke. Nah ini Pak Ajat, di hadapan kita ada bonsai ulmus milik Ranting Rasa. Kita akan coba mereview. Ini merupakan milik Ranting Rasa yang sengaja dititipkan, dipelihara oleh, saya menganggapnya senior saya, trainer saya, Pak Uri Jurong, tapi kebetulan beliau ada hal yang perlu diselesaikan dulu, sehingga saya hari ini sengaja mengobrolnya dengan Pak Ajat yang mewakili beliau untuk ngobrol-ngobrol, bincang-bincang pada hari ini. Pak Ajat, saya sendiri sebagai pemiliknya rupa ini, kira-kira ini sudah berapa tahun usianya kita pelihara bonsai ulmus ini? Jadi kalau bonsai itu kan nggak bisa bilang berapa tahun umur sebenarnya ya. Yang kita hitung bonsai itu mulai ketika pohon ini ditanam di pot ini baru kita hitung. Ya. Kalau proses ini, kenapa ini pohon ini bisa ada di batu dan sebagainya dan ditanam di tanah, ya sampai hari ini sudah hampir 5 tahun ya. Dari awal kita bikin menjadi seperti ini, awalnya kan kecil Pak, ini kecil, kemudian juga belum ada pintu, itu masih prospek ya, kalau di bonsai itu masih prospek, disetting sama trainer sama panggung. Nah kita itu tuh kurang lebih 5 tahun nggak sampai hari ini. Kalau saya perhatikan dulu sebelum didesain menjadi sebuah bonsai yang berada menempel di batu ini, atau kita menyebutnya on the rock ya, on the rock. Iya. Nah kira-kira waktu itu kita mempertimbangkan bentuk pohon seperti ini ketika belum ditempel di batu atau menjadi sebuah fotovoltaik OTR. Saya ingat pertimbangannya seperti apa sehingga kita bisa memilih bonsai ini yang tadinya tidak berada di atas batu, kemudian kita bikin sebuah konsep bonsai ini di atas batu. Pertimbangan dulu waktu itu kira-kira tujuannya apa ya? Ya, sebelum kesana juga Pak, saya jelasin dulu ya, bahwa bonsai itu kan seni hidup ya. Jadi konsep untuk membuat sebuah bonsai ini, sebuah pohon yang bisa dinikmati dan masuk kategori bonsai ini kan perlu dipertimbangkan dulu karakter pohonnya dulu ya. Sebelum kita pasang batu dan sebagainya, kita lihat dulu pohon ini maunya kemana sih, mau hidupnya seperti apa. Nah kebetulan karena memang karakter pohonnya seperti ini, ada ada akar yang panjang, kemudian liukan pohonnya juga seperti ini. Nah kemudian muncullah ide bahwa pohon ini kita coba sama trainer. Ternyata ya memang menurut sket awal kan, kita sebelum kesini itu di sket dulu Pak, di sket dulu enaknya seperti apa. Kalau misalkan ini pohon ini dihabisin segini, dibuang akar sini, masuk pot langsung, ternyata kan hasil sketsa itu kan jelek Pak. Nah akhirnya
lahirlah ide bahwa kita coba pakai media yang lain sebagai alat bantu supaya pohon ini enak dilihat Pak, karena bonsai itu nggak melulu harus pohon yang kelihatan bagus, kokoh dan sebagainya, tapi gimana tangka pohon seperti ini itu bisa match, bisa enak dilihat. Ya pada akhirnya kita butuh media yang lain, ya medianya kita coba pakai batu, kemudian didesain pakai sket lagi, dan ternyata dan kebetulan kita punya batu ini. Nah akhirnya pohon ini ditempel di sini, jadilah on rock seperti itu Pak. Itu Pak, jadi sejarah ini kenapa sih bisa seperti itu ya, kita sket dulu di awal, kita coba kalau tidak pakai media asli berarti kan ini pohon ini harus dipotong segini Pak. Nah ternyata pas ditempel di pot atau di media yang ini tanpa batu itu jelek Pak, kurang pas lah. Ya pada akhirnya timbullah ide bahwa ini matchnya kayaknya bagusnya itu ditempel di batu on rock Pak namanya kan itu ya, itu seperti itu. Oke, baik. Saya pikir ini yang seringkali menjadi masalah untuk pemula ketika menentukan bagaimana membuat sebuah sketsa, menjadi keputusan untuk menetapkan bagaimana seharusnya membuat bonsai itu pada tempat yang tepat. Nah, dengan penjelasan seperti tadi, jelas bagi kita bahwa keberanian untuk mengambil keputusan, menentukan kelangsungan bagaimana sebuah bonsai menjadi bisa tumbuh proporsional, indah, itu perlu pengambilan keputusan yang tepat begitu ya. Nah, memang seringkali ya terutama para pemula, kita termasuk di dalamnya, seringkali merasa kesulitan dan tidak berani mengambil keputusan baca. Jadi asal jadi aja gitu, asal tumbuh aja. Padahal dia belum memilih membuat sketsa-sketsa yang lebih cocok bagaimana sebenarnya pohon bonsai ini pas gitu. Kalau di bonsai ini kan gini Pak, keputusan ini jelas harus kita berpikirnya karena ini memang balik lagi bahwa ini adalah seni hidup. Kita nggak bisa nih hari ini posisinya seperti ini, kemudian 5 tahun ke depan akan seperti apa, itu nggak bisa mutlak seperti itu sih. Cuma memang sketsa awal ini kita sesuaikan dengan karakter pohon ini, ya akhirnya 5 tahun seperti ini ya tidak jauh berubah sebetulnya, enggak sampai juga. Nah kebetulan gini kan dulu trainer kebetulan sering berdiskusi dengan saya skate, kemudian desainer juga, trainer Kang Durong juga sudah fix bahwa pohon ini enaknya di posisinya on the rock di batu ini. Kemudian kita coba pasang ini masuk ke pohon ini, diharapkan bahwa karena gini Pak, pohon dengan batu ini nggak boleh beda-beda Pak. Maksudnya gini, bahwa pohon ini harus nyatu dengan batu ini. Kalaupun ini hanya alat penunjang, tapi setidak-tidaknya orang ketika lihat tuh, oh iya bener bahwa pohon ini bener-bener on the rock gitu, enggak kayak ditempel, enggak kayak apa. Nah makanya cara mendesainnya seperti ya yang kita lihat tampak sekarang seperti ini, ya trainer juga udah berpikir seperti itu Pak. Contoh kecil aja ini, kenapa alurnya ini ke sini, kemudian ini ke sini, ini nggak mudah Pak. Ini bener-bener hasil daripada desainan, nggak bisa langsung sekaligus begini Pak. Dulu kan ini karena memang ini butuh apa namanya, ini contoh ada lekukan di sini Pak. Ini awalnya di sini nempel Pak, semua letak sini, tapi pelan-pelan 2 tahun baru bisa berubah menjadi ke sini Pak. Karena memang balik lagi ya bahwa nggak cukup bahwa pohon ini harus, tapi tetap yang pertama harus dimanjakan itu kan mata Pak. Ketika mata tidak bisa termanjakan dengan hasil karya ini, ya jelas itu akan percuma juga. Walaupun memang kualitas misalkan ini bisa benar dan sebagainya, tapi mata nggak bisa menikmati, ya percuma juga kan, seperti itu Pak. Jadi konsep yang sudah ditentukan ini, ya memang ada plan A, plan B, plan C, ya pada akhirnya inilah proses yang memang sesuai yang diinginkan baik oleh owner, Pak Edin sendiri maupun oleh trainer gitu. Ya kalau saya sih sebenarnya hanya ikut berdiskusi, hanya ikut mendesain, hanya membantu aja Pak. Nah terkait dengan
setelah kita menentukan sikap bahwa ini adalah cocok untuk diletakkan sebagai bonsai OTR, menurut para senior kan juga bilang bahwa menentukan muka juga harus tepat gitu. Nah, sepanjang ini kalau memang menurut pandangan kita ini sebagai muka dari pohon bonsai rumus OTR ini kan ya. Kemudian ada juga yang bilang bahwa titik nol itu penting untuk bisa dilihat. Nah, ini pandangan Pak Ajat tentang bonsai ini dilihat dari segi penempatan bahwa awal tumbuh atau pohon bagian bawah itu harus jelas, alur, kemudian dari mana tumbuhnya, kemudian dilihat supaya lebih estetis begitu. Seperti apa ini kira-kira nih? Iya. Ini pohon sebetulnya belum fix Pak, belum match antara pohon sama batu sama ini media ini. Ini pot ini kan kedodoran Pak, ini kegedean ya. Idealnya pot ini ya paling dari sini tuh mundur segini lah katanya. Dan panjangnya juga segini. Kenapa ini akan lebar dulu? Ya maksudnya ini biar memberikan kehidupan yang lebih enak terhadap pohon itu sendiri. Karena kan istilahnya kalau ini dia butuh hidup yang lebih enak. Beda dengan kalau memang udah jadi ini kan fresh, ini pasti segini Pak. Ini potnya jadi ini tidak kedodoran. Nah baru dilihat nanti Pak posisi senternya itu dari mana ketika potnya sudah jadi, baru dilihat. Kalau sekarang dibiarin aja, yang penting match antara pot ini dengan posisi pohon batu dengan ini. Kalau untuk hari ini pot ini dengan batu ini ya udah match Pak, dan posisi senternya ini ada di sini nih, pohonnya ada di sini potnya. Jadi kalau lihat misalkan kita lihat enaknya dari sini lah. Sayangnya ya ininya pendek ya, kalau ini segini ya kita akan lebih enak ya namanya. Tapi nggak apa-apa. Ini senternya ini ada di sini sebenarnya. Sebenarnya ada di sini. Kalau kriteria bahwa titik tumbuh atau titik nolnya sebuah pohon dari bonsai yang harus memang diperlihatkan, kira-kira ini sudah memenuhi kriteria belum seperti ini? Sepanjang yang saya tahu udah Pak, karena trainer saya dan ini nggak egois bikin pohon ini sesuai dengan keinginan kita Pak. Kita udah coba beberapa kali nanya ke ahli, ke juri, posisi pohon ini seperti apa. Kan ada apa ya, ada pakem juga gitu. Pohon nggak bisa asal-asalan sesuai dengan keinginan kita kan pohon itu gini Pak, enak dilihat sama yang punya, enak sama orang lain dilihatnya. Nah ini yang ketiga Pak, itu harus enak juga kata juri gitu, dan mata juri itu pasti kan berdasarkan pakem yang dia punya. Nah kita juga udah nanya-nanya posisi pohon ini seperti apa dan gimana ya, kita udah nanya-nanya, dan ada beberapa yang perlu diperbaiki. Ini baru sampai ke sini ya kita bahas ya, belum kita ke sini ya Pak ya. Ya itu baru-baru ini. Dan yang terpenting begini Pak, yang terpenting bagaimana pohon ini nyatu dengan batu ini Pak. Jadi jangan sampai pohon ini nempel di batu tapi ternyata kesannya itu sendiri-sendiri gitu. Tidak menempel gitu. Jadi tidak menyatu gitu. Nah, tidak menyatu gitu. Nggak enak dilihat. Kalau ini kan versi yang bikin dan versi kita semua ini kan udah pas nih. Udah kayak nyatu, nggak kelihatan sentuhan tangannya itu udah nggak kelihatan nih. Iya. Dia udah tumbuh, udah menyesuaikan dengan posisi media yang baru dia. Jadi kehidupan dia itu sekarang nih udah di sini nih gitu. Jadi dia udah enak, udah pas. Jadi dilihatnya juga enak. Kita bahas baru sampai sini ya Pak ya. Kita belum di sini. Tuh jadi kalau menurut saya ini udah match. Oke, teman-teman sahabat ranting semuanya, apa yang kita tanyakan sudah coba dijelaskan, dan tentunya barangkali nanti teman-teman senior atau juri yang kebetulan nih melihat tampilan dari bonsai ini bisa mengkritisi demi perbaikan ke depan ini ya. Tapi pikir saya sebagai pemilik sudah cukup puas, dan memang dari awal kita selalu berdiskusi bagaimana memang dipersiapkan bonsai itu
benar-benar sesuai harapan, artinya memenuhi kriteria pakem, kemudian segi estetika ya Pak Jat ya, Yang benar. yang kebetulan kita sepakat. Tapi tentunya sebuah karya itu adalah perubahan yang terus menerus ke arah yang lebih baik. Nah, ini tentu tetap dibutuhkan masukan dari teman-teman. Ini seni hidup ya, beda dengan lukisan atau seni patung dan sebagainya kan, nggak bisa kan. Kalau Nah, ini kan seni hidup. Ya, kalau kita tadi sepakat nih sampai hari ini posisinya seperti ini, ya profilnya seperti ini, kira-kira ini ke depan nih, Pak Jat, ke depan. Termasuk kita menyatukan konsep bagian bawah dari titik nol ini sampai sini, misalnya tadi. Ini kalau untuk secara keseluruhan nih bagian badan atau kita mengenalnya apa ya, sayap kiri kanan begitu ya. Kemudian terusan dari sini dari batang pohon, kemudian bagian-bagian cabangnya. Nah, sampai hari ini kira-kira seperti apa ini kondisinya Pak Jat nih? Iya, sejauh yang saya tahu Pak ya, bahwa lagi-lagi kita ke hukum dasar bonsai dulu ya, bahwa hukum dasar bonsai itu setidak-tidaknya kalau kita mengacu ke pakem ya Pak ya, yang pertama kan gerak. Nah, gerak kita udah maksimalkan seperti ini bergerak dulu ya, dari bawah, dari tadi titik 0 ke sini. Kan kalau kita pakai segini kan dari tepuk nolnya kan dari sini ya, karena ini memang kebetulan titik nolnya ada di sini. Kita pertama gerak dulu ya, kemudian kita yang kedua setidak-tidaknya kita memikirkan ya, bagaimana pohon ini bisa gerak, ini bisa sesuai dengan tunas-tunas baru kan seperti ini. Nah, jadilah tunas-tunas seperti ini Ya. Itu kita seimbangkan tuh. Terus faktor yang ketiga ya, kalau ketuaan itu kan sulit ya, alam. Nah, tinggal yang keempat kan keserasian ya, antara nanti bentuk akhirnya bentuk pohonnya seperti apa, kemudian ada media ini serasian. Nah, terakhirnya di pot Pak, nanti posisinya di pot. Kalau pohon ini posisinya di pot. Kemudian kalau kita bicara ini kan ini twin Pak sebetulnya Pak, satunya mengarah ke sini, satunya ini ke sini nih. Ini twin. Ini nggak mudah Pak untuk membuat match antara pohon yang satu dengan yang ini nggak mudah, karena dia punya kehidupan yang berbeda. Ada dua kehidupan disatuin jadi satu Pak. Artinya bahwa pohon ini harus hidup, pohon ini juga harus hidup, tapi gimana caranya match? Kalau ini suami istri kayaknya ya, suami istri. Gimana caranya agar pohon yang ini dengan yang ini itu nyatu? Kemudian karena memang hukum dari pakem bahwa setiap pohon itu pasti ada mahkota. Nah, mahkota yang ini, mahkota yang keduanya ini. Gimana supaya match? Nanti kesananya nih, apa bener nih, misalkan ranting-ranting ini sudah pas. Ini belum tentu juga Pak, karena lagi-lagi ini balik lagi dengan seni Proses, iya, proses itu ya. Proses. Nanti bisa saja Pak, ada yang dibuang, ada yang pendek, misalkan ini di bonsai itu ada yang cut lagi, makin pendek, sehingga kelihatannya agak simpel. Kalau sekarang kan, Kalau ini, maaf memotong dulu. Kalau kita lihat ini nih bagian mahkota yang bawah ini dibanding dengan bagian yang ini masih sangat berbeda kondisinya. Kalau kita lihat kan ini sudah cukup rapat ranting-rantingnya, kemudian sudah kelihatan apa itu awan-awannya begitu ya, sudah kelihatan. Ini kira-kira kendalanya apa atau maksudnya apa nih kalau di bagian bawah kok nampaknya seperti ini nih? Ini mungkin menjadi sebuah pertanyaan terutama untuk pemula, kenapa sih yang ini masih seperti ini kok sudah begini gitu. Sementara kan kita sedang mengejar sebuah proses semuanya menjadi seimbang, menjadi estetisnya terpenuhi begitu. Kira-kira mengapa kondisinya kok seperti ini gitu? Kondisinya seperti ini kan jelas tampak berbeda antara bagian bawah dengan bagian atas. ini kan mau memasuki proses finishing ya Pak ya. Kebetulan ada yang ketiga nih, yang ini yang tadi ditanyain. Ini kan belum apa-apa nih, masih jauh ya. Karena ini satu, ini perlu ada pembesaran batang dulu ini Pak. Kemudian yang kedua, perlu menyeimbangkan nih antara titik dari sini ke sini kan harus simetris juga Pak dengan ini. Ini harus enak ya dilihatnya. Nah, kebetulan ini kan kurang besar Pak. Nah, kalau menjawab kenapa ini sudah memasuki finishing, ini belum, ya memang karakter pohon itu semuanya seperti itu Pak. Bahwa yang paling bawah itu terakhir dikerjainnya itu terakhir, pasti finishingnya itu terakhir. Tapi kadang sih ada yang bawah dulu sih juga ini, tapi kan
ini juga satu ya memang apa tadinya berpikir bahwa ini harusnya pendek di sini, makanya sengaja diputus di sini. Tapi kenyataannya ini kan ini batangnya masih kecil Pak. Nah makanya ini diperbesar. Ada kemungkinan juga ini dibuang Pak, ada kemungkinan ya. Nanti sesuainya nanti dengan pot Jadi akhir. kalau begini teman-teman, kalau menurut pakem dalam sebuah proses mencapai tujuan bukan sempurna ya, sebab relatif ini tetap sebuah proses. Boleh, artinya ketika ini sudah mulai bagus, justru yang bagian bawah seperti ini boleh sebenarnya. Ya boleh Pak, kan ini by proses ya. Balik lagi gini. Kalau pohon ini nanti kalau misalkan ikut kontes Pak ya, kalau perspektif kontes ya, berarti kan ini belum layak menjadi pohon kelas matang itu belum, karena memang ini masih ada proses. Berarti kan maksudnya prospek Pak, bahan lah kalau sekarang ya. Tapi nanti setelah ini seimbang dengan ini, ya udah berarti tinggal finishing. Jadi ini proses ini karena memang pohon ini sudah memasuki proses finishing, kita berpikir begini, keseimbangan ini apakah terlalu lebar enggak kan gitu ya, bentangannya terlalu lebar atau enggak, kemudian dilihat apakah cabang-cabang ini bisa dipakai semua atau tidak. Nah itu kan butuh masukan dari senior dari pakar-pakar yang lain. Kan kita nggak bisa balik lagi bahwa seni itu nggak bisa egois sendiri Pak ya. Jadi kan kita butuh masukan dari yang lain, dikritisi. Tapi setidak-tidaknya gitu, kalau gerak utamanya ini sudah nggak bakalan berubah Pak, ini sudah fix seperti ini. Tinggal mana yang dipakai, mana yang enggak, apa harus mundur atau gimana, apa harus ini misalkan diperbesar lagi atau gimana. Nah itu nanti di proses finishing itu pasti dilakuin Pak, dan sekarang lagi proses di sana. Tapi kalau setelah ini besar, setelah ini dianggap pas match, nah nanti tinggal terakhirnya nanti di pot akhir Pak. Kalau pot ini sudah diganti medianya yang pas dengan posisi ini, ya dia nanti akan kelihatan Pak bahwa pohon ini bentangannya terlalu panjang, terus ada yang kurang, ada yang lebih. Nah itu mungkin itu di proses akhirnya kurang lebih 1 tahun lagi lah yang bisa di pohon udah masuk finishing benar-benar gitu. Oke, sahabat ranting rambut semuanya, cukup jelas apa yang tadi disampaikan oleh partner kita menjelaskan tentang kondisi seperti ini. Dan tentunya sebuah bonsai itu akan teruji kalau memang sudah mengikuti event-event sebuah pameran berdasarkan kriteria tingkatan pamerannya gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau dia bilang nanti setahun lagi nih bisa ikut diabar lah, bisa ikut dipamerkan, dicoba ya. Nah, dicoba. Kira-kira nih yang cocok level sebuah pertarungannya lah, katakan di level mana, kemudian harus masuk kelas mana begitu, sehingga ini benar-benar menjadikan sebuah proses ini makin matang, sebuah proses ini semakin mencapai tujuan yang kita harapkan, menjadi sebuah karya yang ideal, yang baik secara pakem, langkah-langkah dalam berkaryanya, kemudian secara estetiknya, dan ini menjadi sebuah, ya tentunya intinya ada sebuah nilai prestasi lah gitu. Kira-kira seperti apa ya? Kalau ini idealnya maksudnya ke bahan dulu ya Pak ya, bahan itu di lokal juga, kelasnya lokal, kemudian masuk juga kelas bahan. Tapi kalau kelas bahan kayaknya sih udah lewat Pak kalau kelas bahan. Jadi kalau di lokal pun ini masuknya ini kelas jadi Pak, kelas jadi. Jadi posisi ini nanggung nih, kelas jadi juga belum sempurna karena memang ada ini. Di kelas bahan juga udah lewat Pak, udah lewat. Nah mungkin kalau tahun depan masuk harusnya sih di bahan dulu harusnya, karena ini udah lewat balik lagi, jadi kita masuk mungkin di kelas ini, di kelas jadi ini. Kalau menurut saya ya orang boleh aja beda pendapat, tapi menurut trainer Kang Juro, saya ini udah masuknya kan kelas jadi. Ya, tinggal lagi pohon ini tinggal sedikit, tinggal mana yang pakai, mana yang enggak, koreksinya tinggal sedikit lah, nggak terlalu banyak. Kalau menurut rentang waktu kira-kira setahunan lah gitu ya.
Kalau menurut saya sih tahun Satu depan tahun. tahun 2026 itu di pertengahan 2026 ini udah bisa masuk kontes Pak, untuk mencoba lah di kelas lokal barangkali gitu ya. Sebelum nanti masuk kelas nasional kita di kelas lokal dulu, tapi ya memang nggak bisa di bahan pasti, maksudnya kelas jadi, karena ini udah matang sebetulnya Pak. Kan untuk membedakan itu ya orang udah tahu lah ya, kayak bonsai bikin pengen ranting seperti ini butuh waktunya berapa tahun kan. Ini nggak bisa 1 tahun 2 tahun nggak bisa Pak, ini paling enggak 5 tahun tuh. Jadi tinggal kita nanti pilih lagi sama trainer kan Jurong nanti mana yang kepakai mana yang enggak kan gitu ya. Nanti di finishing lah pasti kelihatan di finishing. Bentuk ini akan kelihatan simple, kelihatan ya sesuai dengan desain awal. Saya berprediksinya seperti itu. Oke, teman-teman, sahabat semua, ranting rasa. Demikian bincang-bincang kita hari ini tentang ID bonsai dari Ulmus OTR yang masih dalam proses. Dan menurut sharing kita nih hari ini, tentunya saya sebagai pemilik juga punya harapan ke depan bisa ikut berpartisipasi, mengikuti pameran, dan tentunya harapan besar kita ini menjadi sebuah bonsai yang baik secara pakem bonsai itu sendiri ataupun secara estetik bisa dinikmati oleh kita semua. Terima kasih Pak Ajat atas bincang-bincangnya hari ini. Siap. Mudah-mudahan ini prosesnya makin baik. Ya, Terima kasih. oke ya. Kokon Monong, Mantap. kawasan Cingambul, Ranting Rasa mengucapkan mohon maaf atas kekurangan dan sampai jumpa. Dan kita tunggu bagaimana teman-teman yang senior atau juri barangkali sudi melihat nanti dalam tayangan ini, memberikan masukan yang berharga untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.